kayak tidak berani public speaking sama sekali, it's completely normal because in the end when you try speech you'll have bakal ada feeling di kamu itu kalau kayak oh mungkin aku yang paling bisa speech karena aku yakin speech itu bukan talent bukan talent seseorang tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari dan itu aku tuh nggak pede dan mentor aku kebetulan itu ada guru dari Kanada, dia itu memang nge-push aku banget karena dia bilang I think you have potential and so on and so forth ya. Jadi kayak sometimes you really need someone to push you, sometimes you need someone to talk out you in order for you to understand yourself. Nah, jadi menurut aku dari semua yang aku pelajari tentang speech, aku bisa rangkum ada 3 esensial hal tentang speech. Yang pertama itu main point. Jadi main point apa yang pengen kamu sampaikan ke audiens kamu? Apa yang ingin kamu garis bawahi dan apa yang ingin kamu jadikan topik pembicaraan selama kamu speech? Karena durasi speech itu biasanya bakal sampai 7 sampai 10 menit. Jadi setiap kamu ngomong itu pastikan main point kamu itu tersambung ke situ karena kita bakal topik dan topik itu harus kita inform hal topik itu. Jadi kita bahas A, kita cabangkan lagi, cabangkan lagi. Nah, yang kedua itu important message apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi itu bukan sekedar kayak ngomong, tapi kamu nggak ada yang ingin kamu sampaikan. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang sosial media, contohnya, apa message-nya? Kamu ingin mendorong audiens kamu untuk dalam menggunakan sosial media atau kamu ingin bilang ke audiens kamu kalau sosial media juga kan setelah itu harus wise dalam menggunakan sosial media agar bisa mendapat benefit fullnya. Nah, jadi dari 2 main point dan important message kita juga harus memberi audiens kita itu a memorable experience. Jadi apa yang aku maksud dengan memorable experience? Memorable experience di sini itu kayak apa yang bisa diambil oleh penonton kamu. Kamu itu kalau misalnya speech, pastikan penonton kamu itu bakal reinforce tentang apa yang kamu bilang. Jadi kayak di akhir bisa kamu bilang, kamu beri mereka pertanyaan, kayak pertanyaan ajakan. Nah, jadi mereka pasti bakal berpikir terus kayak, oh benar juga kata ini. Jadi dia bakal terus mikir dan in the end of the day, speech kamu itu menjadi sesuatu yang memorable. Speech kamu itu menjadi sesuatu yang berbekas di dia. Nah, itu menurut aku tiga hal esensial tentang speech. Aku ngomongnya kesempatan nggak? Kalau kesempatan boleh dibilang aja ya. Enggak. Jadi selama beberapa tahun terakhir, beberapa mungkin ada 4 tahun pun, aku merangkum ada 3 pilar dari speech tersebut. Jadi 3 pilar itu, yang pertama adalah the body and mind. Jadi pikiran kita dan raga kita itu kalau dalam speech itu kayak gimana? Menurut aku itu kita pertama harus punya inspirasi. Jadi waktu aku pertama mulai speech, dia selalu pakai figures of speech. Dia pasti selalu punya kata-kata yang bikin itu berbekas di seseorang, bahkan itu berbekas di dunia. Contohnya dia pernah bilang kan, do not ask what your country can do for you, but ask what can you do for your country. Nah, jadi itu menjadi mindset di orang kayak iya gitu. Jadi itu bakal terpikir terus sama orang. Jadi inspirasi aku itu dulu John F. Kennedy. Seiring berjalannya waktu, kebetulan aku meninggalnya waktu aku kelas umur kelas meninggal dan sejak itu aku dibisniskan semua speech aku, semua lomba-lomba aku dan semua MUN aku itu dia. Karena aku yakin kalau memang tidak ada dia, aku nggak bakal bisa jadi kayak gini sekarang. Aku mungkin nggak bisa ngomong di depan kalian, aku nggak bisa dakwah, aku nggak bakal bisa step out dari comfort zone aku, kayak gimana aku bisa ngomong di depan orang banyak, dan gimana aku bakal bisa. Jadi saran aku untuk teman-teman, kalau misalnya
ingin memulai speech, coba cari inspirasi apa yang bisa kamu pegang sama kamu melakukan. Jadi itu speech itu bukan sekedar nantinya, speech itu bukan sekedar kamu ngomong aja, tapi speech itu kayak kamu dedikasikan ke siapa, dan itu bakal bikin speech kamu lebih bagus. Yang kedua itu menurut aku itu kamu harus unik. Yang aku maksud unik di body and money, jadi kalau misalnya sekedar membaca atau sekedar menulis, ya semua orang bisa. Orang yang aku tahu orang yang ngomongnya ini jago tapi dia bisa nggak jago, jadi sama guru banyak yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen stand out di public speaking, kita itu harus unik. Jadi makin kamu, kalau kamu yang nulis, kamu tahu apa itu, kamu nggak perlu hafal, jadi improvisasi itu possible. Dan jadi hal-hal kayak gitu tuh, kalau misalnya kamu nulis sendiri, kamu sendiri, kamu bisa beradaptasi waktu kamu speech. Eh, dan hal-hal kayak gitu tuh ada advantages kalau diubah. Dan kalau misalnya kamu ngomong di Toastmasters atau kamu ngomong di tempat-tempat yang kayak gitu, kayak public gitu. Dan terus yang ketiga yang mau aku highlight banget di speech itu ya, intinya itu semuanya itu confidence. Kadang yang kita pikirkan itu sudah bakal terjadi. Waktu lomba pertama, aku jujur, aku ke WC sampai 5 kali. Lomba speech aku yang pertama, aku ke WC 5 kali, karena di pikiran aku tuh gimana kalau misalnya ngomong depan orang banyak, dan kalau ngomong gimana kalau misalnya kayak gini, gimana kalau misalnya kayak gitu. Nah, jadi kebetulan lomba pertama aku itu lomba digital, waktu ada SMP, aku ngomong, waktu aku ngomong, hal-hal yang aku pikirkan itu gak terjadi. Karena waktu aku naik ke stage, apa yang aku pikirkan itu get this done, get down, and be proud. Nah, jadi kayak aku tuh berserah diri, aku yakin dengan usaha aku selama ini, dan sisanya aku percayakan kepada Allah. Nah, jadi kemarin itu uh, yang kamu pikirkan itu gak bakal terjadi. Kadang kita takut kalau dirinya bakal ngasih aneh, mungkin kan kayak dia ngomong apa, atau kamu takut yang kamu bicarakan tidak nyambung. Itu tuh semua wajar, tapi intinya when you get on that stage, be confident, because confidence is not something that everyone have, but it's something that everyone can have. Jadi kayak contohnya kalau misalnya ya kayak udah biasa aja gitu ngomong, MUN itu bakal kayak incomplete juga, jadi kayak motionnya baru dikeluarkan, sedangkan aku belum ada prepare text sama sekali. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bantu banget kalau misalnya kita ada confidence, karena aku bisa tulis main point aja kayak gini kan, aku bisa tulis main point dan aku bisa expand diri. As long as I'm within the boundaries that I have set, it's fine. Jadi saran biar aku untuk body and mind adalah confidence. Nah, untuk yang kedua, text and words, uh, yang yang pertama itu di original. Di original itu kayak gimana? Di original in your text, di original in how you deliver. Jadi di teks kamu itu kamu yang nulis, kamu yang tahu apa isinya, dan kamu yang bakal menyampaikan. Kalau misalnya orang lain yang nulis dan kamu nggak tahu apa-apa tentang itu, otomatis kita bakal menghafal. Dan menurut aku kalau misalnya di speech, menghafal itu bakal jadi beban tersendiri kalau misalnya kita tidak terbiasa menghafal. Karena ada beberapa orang yang prefer menghafal teks, dan ada beberapa orang juga yang tahu main point dan dia bakal expand sesuai dengan dosis yang terbiasa. Jadi kayak kalau misalnya kalian di lomba-lomba dan kalian ada lomba pitch itu kan banyak yang bagus, kayak dia bisa ngomong 1 menit, dia bisa ngomong 10 menit, ngomongnya juga pede. Ntar waktu udah impromptu kayak di ini kemarin, itu banyak banget yang gugur, karena ya memang gurunya yang memilih, bukan dia. Jadi kalau misalnya memang kalian ingin karir speech atau karir public speaking,
coba juga mengerti cara menulisnya. Yang kedua itu play the wording. Dari yang aku tahu kelas English ini rata-rata banyak anak spelling bee kan ya. Jadi menurut aku kalau masalah wording anak-anak spelling bee itu nggak bakal ada masalah dalam aku yakin banget karena yang bakal dipakai itu rata-rata si figure of speech kayak metafora, simile, onomatopoeia, kayak kayak yang tadi itu. Jadi contoh his house was as big as a mansion of kayak kayak yang kayak gitu. Jadi uh, dalam teks itu sebisa mungkin jangan monoton. Teks itu teks dan kata-kata itu menggunakan teks dan kata-kata yang menarik perhatian audiens dan yang bisa relate sama audiens. Jadi kalau misalnya kita bilang this skin was stale as the milk gitu. Nah, jadi yang bakal ada di kepala audiens yang mereka pikirkan itu, oh intinya itu. Nah, jadi mereka mudah berpikir dan mereka juga mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jadi yang kedua itu yang mau aku highlight itu play the word. Yang ketiga, dan mentor aku selalu bilang tuh MI, kalau dia singkat itu MI squared atau MI pangkat 2 itu make it interesting. Jadi gimana dari pertama itu kamu udah bisa bikin penonton itu melihat semua kamu. Kalau aku ya, waktu lomba pertama aku lomba bahasa Inggris, tapi aku menyampaikan alam itu dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Mandarin. Jadi dia bilang bonjour, selamat pagi, and ni hao. Jadi di situ itu ibaratnya itu kita lagi lomba bahasa Inggris, tapi aku ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris. Kalau dipikir-pikir itu kamu jadi poin minus kan, tapi tidak. Itu karena waktu aku bilang itu semua kaget. Kenapa dia ngomong bahasa Prancis? Kenapa dia ngomong bahasa ini? Karena topik aku waktu itu aku menjelaskan kenapa bahasa Inggris itu bahasa yang paling dominan kita pakai. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa referensi untuk international student atau bahasa dunia lah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh make it interesting itu penting banget karena kamu dari awal sampai akhir harus sudah bisa megang full control of the book and full control of the audience. Itu aja untuk text and word dan itu delivery-nya. Jadi yang pertama itu kita menurutku setiap orang itu harus punya signature style. Setiap orang itu harus punya cara penyampaian yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya aku itu sama teman-teman itu terkenal karena suaraku yang firm, suaraku yang berat dan gimana aku menyampaikannya dengan confident. Terus aku juga kalau misalnya speech itu karena pemain kayak gini. Jadi kayak lebih lebih kelihatan kalau misalnya aku mengerti tentang topiknya. Jadi aku nggak banyak mikir ya kan. Nah, eye contact aja tadi lah. Itu tuh dulu pasti bakal mikir kalau kita mikir kan, bakal mikir ke atas. Nah, menghindari eye contact dengan dia atau eye contact dengan objek itu bakal payah banget. Nah, jadi saran aku itu apa sih signature style? Gimana kamu menyampaikan yang unik dan ciri khasnya kamu. Yang kedua tuh stand firm. Kamu tuh badan kalau misalnya kita lagi lomba atau kita lagi pidato itu sangat berpengaruh. Gimana kalau misalnya aku ngomong kayak gini dan aku ngomong tentang hal-hal yang penting, badan aku juga kalau ngomong hal-hal yang penting dan aku memberi nasihat pasti bakal lebih di respon sama dibandingkan sama aku ngomong kayak gini lesu dan aku ngomongnya itu ngomong hal-hal yang memotivasi tapi badan aku lesu. Jadi everything counts when it comes to speech. Dan speech itu udah gimana satu topik. Jadi topik topik yang kamu bicarakan ini apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu memahami topik itu. Entah kamu maintain eye contact atau kamu kasih data-data yang necessary atau mungkin gimana kamu memberi pengalaman pribadi dalam itu. Terus yang ingin aku highlight di delivery ini dan text and word ini aku sengaja aku lepas nggak ada aku letak di bukunya karena memang kita sesuai
mentor aku pernah bilang, when it comes to example, kalau misalnya kita ngasih example, usahakan example itu pengalaman pribadi kamu. Yes. Ibaratnya gini, kalau misalnya aku cerita ke teman-teman tentang jatuhnya apel dari atas ke bawah waktu Isaac Newton lagi duduk, pasti kalian semua tahu ya, gimana Isaac Newton menemukan teori gravitasi, bla 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 bla. Tapi kalau misalnya aku cerita waktu aku di bawah pohon apel dan apel yang jatuh dan aku menemukan teori gravitasi, kalian pasti belum pernah dengar ceritanya kan. Jadi ibaratnya itu tell your personal experience first, because it is something that the judges would like want to know and the audience would like want to know, because itu tuh bukan informasi yang accessible buat semua orang, dan saat kamu public speaking itulah saat dimana kamu bisa ngasih example kayak gitu. Terus what makes a good speech? Menurut aku speech itu about conveying your message in a motivational manner. Jadi di situ kamu yang kamu sampaikan itu pastikan itu bisa membekas di hati audiens kamu, gimana kamu bisa kayak convince kalau mereka tuh akan melakukan ini as opposed to itu. Jadi kayak that you can motivate other people. Nah, speeches are supposed to be interesting to let the audience understand. Jadi yang kita pikir tentang pidato itu mungkin kalau orang yang belum pernah lihat pidato bakal banyak pikir pidato itu bakal jadi membosankan karena kita cuma dengar orang ngomong. Tapi kalau kamu pernah mungkin mendengar orang yang benar-benar speech dan speechnya memang bagus, kamu pasti bakal kamu bakal join in and blend in with the discussion, karena memang speech is that unique, karena itu tuh memang unik banget dan kamu pasti bakal nyaman dengerinnya, karena itu masuk ke otak, kamu bakal berpikir dan mendengar cerita-cerita orang dan mendengar orang itu enjoyable banget. Nah, what makes a good speech yang terakhir itu pembicara atau speaker has to control of the vocal, should be able to maintain its progress. Jadi dari awal kita harus bisa mengambil hati penonton, dan kita dari awal juga harus bisa memberitahu penonton bahwa salah yang harus kita. Jadi kita di depan itu kita harus bisa make it interesting, but as time goes on kita harus tetap bisa menggait interest dari penonton, karena selama 7 menit kita 2 menit pertama doang yang dilihat oleh orang dan 5 menit padahal 5 menit itulah main idea rumus. Jadi 2 menit pertama harus kamu pertahankan interestnya, 5 menit harus kamu pertahankan, dan seterusnya harus selalu kamu pertahankan. Cari hal-hal yang dapat bisa membuat pidato kamu itu menarik dan menarik untuk dibahas. Nah, kalau untuk itu aku rasa ada banyak hal benefit of doing speech. Yang pertama itu kamu pasti bakal jadi confident public speaker. Aku setelah speech aku ngomong pidato itu selalu pede, nggak pernah nggak pede, karena aku tahu kalau misalnya passion aku itu memang public speaking. Aku memang suka banget sama public speaking karena experience aku yang lama yang udah pernah aku lalui. Nah, kalau misalnya kita confident public speaker, itu menurut aku sangat advantageous dimanapun, mau kamu ngambil jurusan ini, mau jurusan ini, mau kuliah di sini, mau kuliah, mau kamu SMP, SMA, kayak public speaking itu is that important karena it defines how you talk to people later on. Gimana kamu berbicara dengan orang nantinya itu juga kelihatan dari cara kamu public speaking. Jadi kalau misalnya kamu pun confident, kamu ada occasion di rumah ini nggak masalah. Aku setelah ikut lomba, aku juga bisa
mencalonkan diri jadi ketua OSIS waktu masih kelas 10. Alhamdulillah aku jadinya wakil ketua OSIS. Jadi kayak memang gimana aku bisa menyampaikan opini aku, gimana aku bisa uh, membuat apa yang aku pikirkan itu menarik waktu pidato aku sebagai ketua OSIS di hadapan murid-murid sekolahku. Jadi kayak confident public speaking dari advantages for you. Nah, secondly, it's expand your relationship and networking. Lomba-lomba speech atau lomba-lomba debate, lomba-lomba MUN itu, lomba-lomba MUN itu banyak banget menambah relationship, menambah networking, dan menambah teman-teman kamu. Kayak contoh aku join AU aja, aku udah kenal sama Kadapa sekarang udah banyak mulai ini itu, dan Kadapa menurut aku juga udah banyak berkontribusi di cabang lomba sharing di Indonesia. Kadapa juga udah bisa membantu orang Indonesia belajar bahasa Inggris dengan pronunciation yang baik dan benar. Jadi aku juga dari AU itu aku ada kenal sekarang teman yang punya usaha sendiri, teman yang lagi kuliah di Amerika atau di lomba-lomba lain. Aku juga ada kenal Zahid yang sekarang mungkin beberapa teman-teman dan Kadapa tahu Zahid itu siapa. Dia salah satu debater ya juga, dan salah satu debater sukses dari sumber sukses sekarang. Dan di lomba-lomba kayak gini aku bisa kenal mereka dan aku tuh advantageous banget. Yang ketiga itu practice critical thinking and sharing your ideas. Jadi kalau misalnya sekedar critical thinking, menurut aku banyak yang bisa ngomong critical thinking, yang bisa mikir critically. Jadi pemikiran-pemikiran kritis, tapi saat penyampaiannya bakal banyak yang sulit karena pemikiran yang ada di otakmu, dan saat kamu menjelaskan, kalau kamu pikir-pikir bakal susah. Nah, jadi kalau misalnya kamu join speech, kalau misalnya kamu practice public speaking, sharing your ideas will be easier because there are strukturnya itu kamu udah tahu strukturnya kan. Apa yang harus what should be start, what should be your main point, and what should be ended in order for that to really right in your audience. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah bisa critical thinking tentangnya, kamu pasti juga bakal mudah share your ideas or talk to people. Nah, jadi menurut aku salah satu benefit juga engage in competition international and national. Nah, jadi lomba public speaking kayak speech, debate sama MUN itu tuh lombanya itu bukan lomba regional doang. Jadi lombanya itu national dan international. Kayak kalau debate itu yang paling terkenal itu mungkin di Indonesia itu namanya NSC, National Sports Debating Competition. Kalau tim internasionalnya itu WSTC, World Sports Debating Competition. MUN ada Harvard MUN, ada London MUN, ada New York MUN, speech ada lomba dari Toastmasters International. Nah, jadi kayak lomba-lomba kayak gini yang internasional ataupun nasional, ini aku nggak menang, contoh aku nggak menang achievement di situ, tapi itu jadi pengalaman berarti banget karena you know your potential, you know where you are at right now, and you know what to improve. Jadi waktu aku lomba di kemarin, itu tuh lomba yang mendadak, aku daftar habis satu penutupan. What I was planning on, sebenarnya aku pengen tahu di mana aku posisi aku karena baru aku dan alhamdulillah aku menang bronze. Dan dari situ aku sadar bahwa public speaking itu masih banyak yang harus aku improve. Jadi kayak aku contoh yang juara 1, aku contoh yang juara 2, what do they have and what do they don't know, what do they have and what I don't have. Kalau kata-kata baca apa yang mereka punya dan baca apa yang kamu nggak punya. Jadi dari hal-hal kayak gitu aku bisa belajar, aku harus lebih improve di sini, aku harus improve di sini. Jadi lomba-lomba kayak gini nih bukan hanya memperbagus speech kamu, tapi your whole mindset dan
seluruh mindset kamu dan seluruh pemikiran mental kamu itu juga terafekted. Jadi kayak menurut aku tuh bakal banget kalau kita bisa engage competition. Nah, yang kelima become a plus point in your CV. Jadi kalau misalnya ntar udah mulai masuk kuliah atau udah mau mulai kerja ntar kita kan bakal CV itu kan bakal important banget dan menurut aku join speech sebagai kamu bilang kalau misalnya kamu ikut lomba atau kamu bilang kalau kamu misalnya bisa public speaking itu bakal jadi advantage banget karena aku di organisasi itu aku bilang kalau misalnya aku tuh anak public speaking aku pernah ikut lomba speech di kementerian bla 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 dan rata-rata tuh di organisasi itu mereka memang menghargai orang-orang yang kayak gitu jadi public speaking itu bakal dipandang lebih oleh beberapa orang karena memang public speaking itu penting dan public speaking itu gak mudah untuk dilakukan. Nah yang keenam menurut aku juga penting itu kita pasti bakal dapat appreciation dari teman-teman. Jadi teman-teman kamu juga yang tahu kamu public speaking mereka juga pasti oh si ini public speaking nih dia tuh bisa kayak ini kayak ini kayak ini jadi public speaking itu di mata orang itu mungkin keren tapi di kerennya itu public speaking itu gak semudah itu untuk dilakukan. Nevertheless, aku tuh percaya setiap orang itu bisa public speaking dan public speaking ini menurut aku banyak benefit yang dapat kita dan public speaking juga akan menjadi poin plus dan poin tambah bagi setiap orang. And this is one of my favorite quotes about speech. Speech is the mirror of the soul as a man speaks. And I guess that's all from me. Thank you very, very much, everyone, for listening. Oke. Aku bakal menyampaikan apa? Oke. Wow. By the way, ini suaranya kedengeran nggak ya? Oke. Wow. Oke, thank you. Thank you so much buat Alvaro yang udah memberikan insight yang luar biasa. Aku sendiri juga banyak belajar ya, dan pastinya teman-teman juga yang lainnya, baik itu yang dari SMP maupun dari SMA, pasti juga belajar banyak banget gitu kan dari Kak Alvaro. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, teman-teman bisa menuliskan namanya di kolom chat. Nanti kita lihat ada berapa orang yang mau bertanya. Kita akan dahulukan yang menuliskan namanya duluan, begitu. Jadi silakan aja teman-teman, tidak usah malu, nanti bisa langsung open mikrofonnya ya. Oke, ada Zakwan 1. Ada lagi nggak? 3 orang dulu deh, 3 orang. Ayo teman-teman, kapan lagi ini kesempatannya? Fahri juga. Nanti kalau mau bertanya, jangan lupa sebutkan nama lengkapnya, terus kelasnya juga, dan asal daerahnya ya. Karena kita ini sebenarnya dari berbagai macam daerah nih, Alvaro. Sebenarnya mereka ini asrama, cuman karena pandemi, jadi pulang ke rumah masing-masing. Begitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Mungkin masih 2 orang dulu. Silahkan, Zakwan. Time is yours. Oke, terima kasih Kak Dava buat kesempatan sekarang. Kemudian perkenalkan, Kak, nama saya Ahmad Zakwan Cereta, biasanya dipanggil Zakwan. Dari kelas 2 SMA, asal kota Surabaya. Nah, untuk pertanyaannya, kan tadi Kak Alvaro sempat bilang nih, kalau misalnya kita udah join speech, biasanya kita bakal lebih gampang untuk nyampein sesuatu. Terutama kita kayak udah punya gambaran strukturnya tuh kayak gimana. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya di speech sendiri tuh ada struktur khususnya gitu nggak sih, atau struktur tersendirinya, atau mungkin tiap orang punya preferensi yang berbeda atau ada standarnya gitu?
Dan kalau misalnya ada, kayak gimana strukturnya? Ya kan? Boleh. Terima kasih. Boleh aku langsung jawab aja kan Pak? Iya, bisa langsung dijawab aja. Nah, jadi kalau misalnya dari yang aku apa yang diajarkan ke aku, kalau misalnya masalah struktur pertama itu bakal ada opening statement. Jadi opening statement itu apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan agar teman-teman kamu tertarik dengan speech kamu. Nah, jadi opening statement itu bisa bermacam-macam. Itu bisa dalam bentuk quote atau itu bisa dalam bentuk cerita, storytelling, atau kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan interest dari audiens kamu. Itu untuk opening statement. Yang paragraf kedua itu bakal ada introduction. Nah, jadi introduction itu apa yang kamu bicarakan dan bakal topik kamu tersendiri. Untuk paragraf selanjutnya itu bakal ada bodinya. Jadi body itu ada, biasanya itu bakal ada 3 atau 2 paragraf, dan yang terakhir itu bakal ada body. Jadi sebenarnya dakwaan kalau misalnya kamu mau structure-nya, ntar aku bisa bikinin di Word, mungkin habis itu aku bisa kirim ke Kak Dava alongside beberapa kayak aku udah catatan gitu lah dari mentor aku yang lama, dan aku coba cari-cari dulu, jadi mana tahu kalau misalnya dakwaan memang pengen mulai public speaking, jadi aku bisa kirim lewat Kak Dava. Nah, oke, siap. Wow, thank you. Wow. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke Fahri. Silahkan Fahri. Unmute your microphone, introduce yourself, and ask your question. Sorry. Ini di saya aja atau memang suaranya Fahri agak tenggelam ya? Kak Dava, mungkin Fahri pertanyaannya bisa ditulis di chat aja ya. Ya, mungkin Fahri silahkan pertanyaannya ditulis di chat karena sepertinya mikrofonnya agak sedikit terganggu. Jadi sembari kita menunggu Fahri menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ada teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya, silahkan tuliskan namanya di kolom chat. Ayo guys, kapan lagi? Oke. Kak Dava, you're muted. Tapi suaranya kedengeran nggak? Yang dari HP nggak jelas gitu Kak, kecil banget suaranya. Kalau sekarang jelas nggak? Hello, sorry. Jelas nggak sekarang? Jelas Kak. Oke. Clear. Sorry ya, ini harus switch antara laptop sama HP karena sinyalnya kadang-kadang tidak bersahabat. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja tuliskan namanya di kolom chat. Untuk Fahri juga, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Harapannya sih teman-teman bisa mengeruk banyak ilmu dari Kak Alvaro hari ini. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan sosok-sosok seperti Kak Alvaro ya. Oke, berarti ini ada siapa lagi? Siapa duluan nih? Ini buka chatnya agak loading. Oke, silakan Ahmad Rafi Aldiawan. Perkenalkan diri, kelas dan asal daerahnya, dan silahkan ajukan pertanyaannya.
keluar sore. Tes udah keluar. Eh, ulang ya, nama saya Ahmad Raffi, asalnya dari Jakarta, sekarang duduk di kelas 2 SMA. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri atau confidence gitu untuk istilahnya pemula speech yang masih ingin memulai dari awal. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau when it comes to konten itu bakal seiring berjalannya waktu. Jadi semakin sering kamu lomba, pasti confidence kamu bakal naik terus. Tapi untuk pertamanya itu tuh bukan masalah confidence. Menurut aku itu masalah are you ready to step out of your comfort zone. Jadi apakah kamu udah siap untuk keluar dari comfort zone kamu? Apakah kamu yang awalnya lomba spelling dan kamu ingin mencoba hal baru seperti speech atau debate atau mungkin UN, apakah kamu udah siap untuk mencoba hal-hal seperti itu? Jadi itu tuh bukan masalah confidence semua. Jadi kalau misalnya you are ready, you will be confident. Jadi menurut aku kalau misalnya memang kamu ingin mencoba, nggak ada salahnya mencoba dulu. Karena kita nggak bisa jamin juga di lomba pertama bakal menang, di lomba pertama bakal memuaskan. Tapi at least kamu udah berani melakukan apa yang orang lain takut, yaitu step out of your comfort zone, and in the end aku yakin confidence itu bakal naik. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Oke, Iya. keren banget ya. Oke, wow, ini dari Fahri. Fahri ini dari Jakarta ya, dia duduk di kelas 8 kalau nggak salah. Jadi pertanyaannya, mungkin Kak Alvaro bisa baca sendiri juga gitu ya. Apakah ada amalan atau ibadah khusus yang dilakukan begitu? Gimana? Silahkan. Kalau aku pribadi sebelum lomba apapun sama sebelum tes apapun, aku pasti selalu ngabarin di grup keluarga yang ada di rumah itu, mama aku, abang aku sama adik aku. Jadi aku biasa minta doa orang tua atau pada minta doa, dulu aku pernah minta doa almarhum kakek nenek aku, dan menurut aku doa orang tua itu doa paling ampuh dan doa paling jujur. Jadi dari dulu aku memang amalan atau ibadah itu minta tolong didoakan oleh orang tua sih biasanya. Dan sebelum lomba kadang aku juga sholat tahajud. Kalau misalnya kayak di Ingo kemarin, aku dibangunin jam 2 pagi untuk sholat tahajud sama teman kamar aku. Jadi kayak kami sama-sama berjuang. Dan ya kalau abang itu aku doang sih kalau aku. Oke, semoga menjawab ya Fahri ya. Oke, kita langsung aja selanjutnya ke Muhammad Raffi. Silahkan di-unmute, perkenalkan diri, asal daerah, serta kelasnya. Dan pertanyaannya. Gimana Raffi yang satu lagi? Jadi ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Sebelumnya, Anda mau perkenalan dulu, nama saya Muhammad Raffi, dari kelas 2, asal daerahnya Tangerang. Jadi gini Kak, kalau misalnya speech itu kan pasti ada bagian-bagiannya tuh, kayak opening, terus kayak briefing gitu, terus kayak speech-nya gitu ya, isinya kita bahas, sama udah closing kan. Nah, untuk opening nih, untuk opening sendiri itu kan tadi katanya tuh kayak harus ada kayak storytelling atau masalah pribadi gitu kan. Itu selain kayak masalah-masalah biasa gitu kan biasanya itu di opening speech itu kayak biasanya tuh kayak storytelling dulu atau masalah pribadi dulu. Nah itu selain
hal-hal yang kayak gitu tuh ada lagi nggak selain buat intro gitu, buat kayak opening dari datang? Jadi kalau itu aku bisa taruh quote yang memang berhubungan sama topik kamu. Jadi kayak quote-quote dari orang-orang besar atau orang-orang yang terkenal. Nah, itu contoh satu. Contoh kedua itu yang pernah aku lakukan ya. Karena di awal speech aku megang HP, main HP, dan jadi aku melakukan action pas aku main HP, pasti semua orang nengok dong. Dia orang taunya aku pengen HP main HP. Dia ngapain sih gitu. Nah, jadi aku main HP terus aku baru aku masukin HP aku, baru aku ngomong. Nah, jadi anything that you can do untuk our audience interest. Aku juga yang kayak aku bilang tadi, aku pernah ngomong bahasa yang berbeda di lomba, dan itu dunia pada sampai kayak gitu karena mereka bingung kayak masa nggak dia lomba yang mulai pakai kayak gini gitu. Jadi kayak uh, just think out of the box and think what you can, apa yang bisa bikin orang-orang tuh tertarik. Temen aku pernah dia bercerita sambil ngajak penontonnya itu imajinasi. Jadi pertama itu diajak untuk mata, terus imagine that you are in somewhere cold, there's ice cream, chocolate, bla 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 gitu. Jadi kayak how it leads your mind to something that is going to be fun or something that is going to be interesting. Nah, jadi pas itu tutup mata itu tuh udah engage sama audience kan. Audience itu jadi udah respect sama kamu. Dia udah melakukan apa yang kamu suka, dan when that happens, you have to control of the room. Dan itu essential banget di awal-awal. Jadi yang penting itu di opening itu kamu sudah bisa mendapatkan interest gitu sih. Tapi American Top Oke. Wow. Itu ya, kalau yang aku tangkap sih make a good first impression kali ya, Alvaro ya. iya kan. Good first impression. Karena kalau first impressionnya bagus, nanti orang bakal dengerin sampai seterusnya. Tapi kalau udah jelek, jadi orang males dengerin ya. Wow, insightful banget ya teman-teman. Oke. Terus ini ada Ahmad Akil Wijdan. Jadi silahkan Akil, time is yours. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Akil Wijdan. Kelas? Kelas 2. Oke. Yang saya tanyakan ini lebih ke public speaking. Misalnya kalau kita lagi presentasi nih, nah terus apa waktu presentasi kita kepotong. Nah, apa kiat-kiat esensial gitu buat kayak merangkum poin-poin kisah kita gitu. Nah, jadi kalau sebelum lomba aku tuh biasa kan udah bikin namanya nih satu bahas. Setelah itu tuh aku selalu nge-type, aku latihan itu pakai PowerPoint, apakah itu udah pas sama waktu atau belum. Tapi aku pernah sekali karena ada bisa dibilang technical difficulty dari sana dan ada personal problem dari aku, jadi waktu aku potong apa yang aku lakukan, itu gimana aku telat itu tuh aku potong. Jadi kayak ada beberapa hal yang aku ingat dan itu tuh kalau misalnya aku bawa nggak bakal terlalu impact yang besar banget, sedangkan aku tuh tiap closing aku tuh harus selalu kayak gini bang. Jadi closing aku tuh harus selalu membekas di hati penonton atau di hati audiens. Jadi yang aku lakukan itu bodinya aku potong dan closingnya yang aku utamakan, karena di closing itu yang biasa aku lakukan, aku selalu bertanya balik ke penonton. Aku bertanya kayak so are we going to bla 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 or are we bla bla bla. Jadi kayak penonton itu the question sebenarnya nggak perlu dijawab, tapi itu bakal jadi pembahasan mereka sendiri dalam pikiran mereka, dan debatnya itu bukan antara dia dan orang lain, tapi debat di pikiran dia itu antara dia dan diri dia sendiri.
Jadi yang selalu aku lakukan itu, jadi kayak closing itu harus membekas dan opening itu first impression itu juga penting. Jadi how you start and how you end, like how you start and how you leave, it is going to make the judges, it is going to make the audience, it is going to make the staff, it is going to make the panitia, anyone, everyone remember you. Itu, how can you make the people in the room remember, oh, he's the guy that talk blah 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 blah. Like that. Wow, keren banget. Menjawab ya, Akhil ya. Oke. Next nih, masih ada yang ingin bertanya. Silahkan Aziz, bisa unmute, introduce yourself, dari mana, kelas berapa, dan baru bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan saya Muhammad Aziz. Kelas 2 SMA, asalnya dari Surakarta. Jadi mau nanya kan 2 pertanyaan. Yang pertama, kan public speaking tuh intinya kan bagaimana kita ngomong ya kan. Nah masalahnya tuh kayak anak tuh buat baca hal-hal yang berbahasa Inggris bisa, terus kayak memahami orang ngomong tuh bisa, tapi buat ngomong dan melakukan conversation itu belum terlalu terbiasa. Kadang-kadang malah kalau ngomong pakai bahasa Inggris langsung kayak keputus aja, blank, nggak ada arti sama sekali. Tapi kalau dengerin orang ngomong paham. Nah itu cara biasainnya biar bisa ngomong lancar, atau ya minimal kita ngomong tuh orang-orang itu paham apa yang kita omongin. Itu gimana cara biasainnya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kendala-kendala selama ngelakuin public speaking itu apa aja yang paling sering atau paling berkesan selama ini? Syukran. Buat Kak Alvaro-nya ya? Iya. Oke. Silakan. Jadi yang pertama tadi kamu ada masalah di conversation atau kamu ada masalah di speaking. Jadi aku dulu yang udah belajar bahasa Inggris dari TK, aku udah bisa tapi itu kan masih mendasar. Dan kalau masalah speaking dari apa yang aku ketahui, aku kan kebetulan pindah ke sekolah negeri ya, dulu aku sekolah swasta terus pindah ke sekolah negeri, dan teman-teman pun juga banyak yang kayak gitu. Jadi mereka kalau misalnya disuruh dengar bahasa Inggris atau baca bahasa Inggris masih paham, tapi kalau misalnya sudah diajak conversation atau ngomong itu bakal payah di mereka nya. Nah saran aku kalau misalnya kamu pengen lebih belajar atau lebih praktis conversation, yang pertama harus kamu mengerti dulu dasarnya itu vocabulary. Jadi gimana vocabulary kamu itu, kalau misalnya vocabulary kamu udah bagus, gimana kamu menyampaikannya itu udah mudah. Nah selain itu coba dengar soal kayak soal TOEFL atau soal Cambridge yang SLT atau yang ESL, itu bakal banyak melatih listening dan listening conversation. Jadi di situ kamu mendengar conversation orang gimana mereka ngomong gini, dan insya Allah nantinya kamu bakal bisa ngerti loh kalau kayak ngomong kayak gini tuh penyampaian itu yang kayak gini, jadi beda-beda. Jadi biar the day sih mungkin sebentar kamu bakal bisa belajar conversation dan insya Allah bisa ikut public speaking. Nah untuk pertanyaan yang kedua, kendala yang perlu dirasakan itu, jadi nggak bisa kita ya kalau misalnya itu lombanya itu lomba subjektif ya, karena gimana itu membekas di hati orang-orang itu berbeda-beda semua. Aku pernah nemu orang yang sampai nangis waktu benar-benar nangis, tapi dia nggak kalau babak kualifikasi. Ada juga orang yang ya dia menyampaikannya bagus gini, tapi di mata itu dia kurangnya ini. Nah personally aku juga pernah mengalami kayak gitu. Aku pernah 2 kali kayak gitu. Jadi kayak ibarat itu kalau misalnya kita
lomba spelling bee itu ilmu pasti. Jadi kalau misalnya itu spell spell laptop itu simple benar. Jadi salahnya itu kalau misalnya kamu nggak spell itu doang. Tapi kalau misalnya public speaking itu kan nggak ada ilmu pastinya. Kamu nggak bisa bilang kalau kamu bilang ini poin kamu 100, kalau misalnya kamu bilang ini poin kamu 180. Nah, jadi public speaking itu nggak ada yang bisa menjamin kalau misalnya kamu bakal juara terus. Tapi itu tuh ada standar public speaking sendiri. Nah, jadi pernah aku alami kendalanya itu bisa dibilang I was treated unfairly. Aku merasa kalau misalnya itu ranking 25 dari 32 peserta. Aku udah masuk 25. Jadi ibaratnya I'm seven the worst in the region. Dan what I did, aku approach dan nanya gimana apa ini. And after that competition, aku bilang I'm going to join another speech competition. This time it's international and I'm going to show you that I am one of the best. Dan aku ikut setelah itu. Nah, jadi kayak your how you handle the problem it also matters. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya aku nggak pernah ikut public speaking, aku nggak bakal pernah punya pemikiran kayak gitu. Kalau misalnya aku dijatuhkan, ya udah aku paksa dijatuhkan. Tapi ini enggak, karena aku udah pernah public speaking, aku dijatuhkan apa yang aku lakukan, aku naik lagi dan naiknya kali ini lebih jauh. Wow, luar biasa. Luar biasa banget. Ini by the way teman-teman, kalau masih ada yang mau yang bertanya, satu pertanyaan terakhir ya. Tapi tadi menarik banget sih yang sebelum yang pertanyaannya Aziz ini tadi. Kalau yang aku tangkap sih mungkin lebih kurang perbanyak jam terbang ya yang pertama ya. Baik itu praktis sendiri ataupun sering-sering ikut lomba. Karena pada akhirnya kalaupun kita jago nih bahasa Inggrisnya, tapi kita nggak mencoba ikut lombanya misalnya, atau jarang kita praktekin bahasa Inggrisnya, bakal hilang juga sih kemampuannya gitu kan, karena skill itu harus dilatih secara berkala. Terus tadi menarik juga sih Alvaro yang kedua itu tentang ilmu pasti sama ilmu yang nggak pasti. Dalam artian kalau menurut aku sih speech itu selera juri ya, bisa dibilang. Salah satu faktor yang paling gede itu selera juri. Kayak bernyanyi atau apa ya, hal-hal yang nggak ada hitungan, nggak ada apa ya, benar salahnya gitu. Open. Jadi tergantung. Jadi kalaupun kamu kalah misalnya, kalian ya teman-teman, bukan berarti kalian jelek. Bukan berarti yang lain. Karena bisa jadi ya jurinya kebetulan kurang suka aja dengan kamu dengan berbagai macam alasan gitu kan. Makanya mungkin tujuan utamanya bukan menang kali ya, lebih ke menambah skill, terus juga menambah pengalaman. Karena bakal kepake juga nanti di real life, nggak cuma di lomba-lomba. Menurutku sih gitu sih. Bagaimana yang Kak Alvaro juga udah bilang gitu kan. Ayo ini teman-teman, satu pertanyaan terakhir mungkin. Kalau misalnya ada, silakan tuliskan namanya. Kalau misalnya belum ada, mungkin nanti teman-teman bisa nggak DM langsung ke Kak Alvaro di Instagram? Bisa banget. Bisa ya? Oke. Bisa DM, bisa WA juga. Jadi Oh, oke. Boleh. Sip. Baik banget. Baik banget kakaknya, guys. Ya ampun. Iya, jadi silahkan teman-teman semua dicatat. Terus apalagi ya kira-kira? Untuk teman-teman semua, habis ini tolong jangan meninggalkan room ini dulu setelah penutupan ya. Jadi kita ada sedikit briefing untuk pertemuan yang minggu depan. Jadi rencananya minggu depan kita bakal bahas lomba-lomba yang lain nih Kak. Debate, terus MUN, essay writing juga. Karena kalau boleh jujur, di sekolah kami ini masih noob banget dalam perlombaan-perlombaan bahasa Inggris, khususnya public speaking. Kita itu spelling bee terus dari dulu Kak. Jadi tahun ini pengen memulai sesuatu yang baru gitu. Karena menurut saya juga justru public speaking itu somewhat urgent juga sih untuk
masa depan anak-anaknya juga. Kalau spelling bee doang kan ya penting sih penting ya buat vocabulary, tapi gimana vocabulary ini bisa kepake gitu dalam kehidupan mereka ke depannya gitu. Jadi buat Kak Alvaro, saya mewakili teman-teman dari Kavila School English Team mengucapkan terima kasih banyak sudah sharing di sini, meluangkan waktunya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak. Amin. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bareng kali ya? Iya. Teman-teman semuanya silahkan di on dulu kameranya. Nanti Zakwan bisa minta bantuannya untuk screenshot. Ya takutnya laptop yang ini nge-lag. Silahkan teman-teman di on dulu sebentar. Biar kita tahu nih ada yang ketiduran atau enggak nih. Ayo Rizky, Dimas saya rusak kameranya. Bara dari tadi enggak ini nih tidur ya. Hafiz juga, ayo semuanya dinyalain. Nanti Kak Zakwan kalau udah nyala semua bisa langsung kasih aba-aba ya. Oke. Ayo semuanya. BTW ini tilenya udah yang muat semua orang kan? Udah deh. Oke, sip. Nih. Masih ada 5 yang belum. Oke. Kita sambil nungguin ya. Ini belum on cam dulu dong, bentar. Foto. Oke. Ini udah nggak apa ya? Ya, aba-aba langsung. Foto aja ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, pastikan screenshotnya tersave dulu ya. Sebentar. Udah aman belum? Bentar lah. Oke. Ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kak Alvaro dan buat teman-teman juga semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Tolong jangan leave dulu ya. Mungkin Zakwan bisa di-mute dulu sebentar. Buat Alvaro kita doain semoga kuliahnya lancar dan bisa terus ikut-ikutan lomba gitu ya. Dan syukur-syukur bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi ke masyarakat Indonesia gitu. Ya, amin. Sesuai dengan bidang yang digeluti. Terus, Amin. jadi mungkin itu aja untuk Alvaro. Thank you very much. See you next time ya Alvaro. Thank you juga Kak dan teman-teman semuanya. Ya. Aku izin ya Kak. Sure. See you. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak. Bye. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian? Tadi itu membantu nggak? Memberikan perspektif baru nggak? Bantu. Very insightful. Oke. Ini Alvaro-nya udah live belum? Udah. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman semua, terima kasih sekali lagi udah join. Jangan lupa minggu depan insya Allah kita ada kelas lagi yaitu debate 101. Tapi speakernya belum diundang sih. Cuman insya Allah gampang kok. Ini Alvaro kemarin ngundangnya hari Jumat. Terus minggu depannya lagi kita ada MUN 101. Itu semuanya dari orang-orang yang sudah berpengalaman bolak-balik lomba ini itu dan menang gitu ya. Jadi insya Allah
banyak banget yang teman-teman semua bisa pelajarin. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik ya, karena kapan lagi gitu kan. Nah, terus em, apa namanya? Apalagi ya tadi itu? Ada apa nggak gitu yang teman-teman mau sampaikan? Ada yang mau nanya mungkin atau ada usulan terkait program kita barusan? Misal kayaknya lebih bagus kayak gini kak atau kayak gitu kak? Ada nggak? Atau mungkin kalian ada topik yang ingin kalian usulkan nggak? Bidang lomba apa atau hal apa gitu yang terkait dengan kompetisi bahasa Inggris? Itu next special mentor masih. Sorry. Ini harus berubah karena kak yang laptop tiba mati lagi. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo, kedengeran? Oke, tadi gimana pertanyaannya?